Selamat datang di podcast SSPS Flores Barat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi dan salam jumpa. Selamat datang di Flores Menyapa Podcast episode yang kedua. Pada hari ini kami menghadirkan ke hadapan para penonton semua seorang tamu yang istimewa, misionaris religius Abdi Roh Kudus yang sudah berkarya bertahun-tahun di negara Rusia. Langsung saja kita menyapa Suster Mariani Wisang SSPS. Selamat pagi Suster. Selamat pagi, Suster. Apa kabar hari ini? Baik-baik. Luar biasa. Mungkin bisa sapa para penonton dengan bahasa Rusia sedikit. Хорошо, baik. Terima kasih. Доброе утро. Всем привет из России. Но я сейчас в Флоресе в Рутенге. Saya sekarang berada di Ruteng karena libur. Wow, luar biasa. Ya Suster, kami merasa sangat senang dan bersyukur Suster sudah bersedia menerima undangan kami sebagai tamu istimewa di Flores Menyapa Podcast edisi yang kedua. Kebetulan pada bulan Oktober kita semua merayakan Hari Minggu Misi Sedunia. Itu tepatnya pada tanggal 23 Oktober. Maka dari itu kami sengaja mengundang seorang suster misionaris, Suster Mariani Wisang. Baik Suster, Suster sudah berapa lama berada di biara SSPS? Oh, dalam kaul saya sudah 38 tahun 3 bulan. 38 tahun 3 bulan. Wow, waktu yang sangat panjang dan luar biasa. Terima kasih. Dan sudah berapa lama Suster berkarya di Rusia? Di Rusia saya sudah bekerja selama 28 tahun lebih. 28 tahun. Iya. Ya. Bagaimana pelayanan Suster selama berada di Rusia? Oh, pelayanan di Rusia secara umum? Ya. Itu baik. Karena itu saya bisa bertahan sampai sekarang ya. Saya dulu di Rusia Eropa, sekarang saya di Rusia Asia, Siberia. Yang saya mau bagikan kepada kita semua adalah pengalaman saya selama berada di Siberia, khususnya Kemerovo selama 5 tahun lebih. Juga dengan situasi sekarang yang kami alami di sana, itu yang saya mau sharingkan. Iya, iya. Apalagi sekarang sedang terjadi konflik antara dua negara itu. Iya, iya. Apa yang membuat Suster sampai bisa bertahan sampai sekarang di Rusia dan karya pelayanan apa yang sudah Suster jalankan selama berada di Rusia? Kenapa saya bisa bertahan di sana ya? Itu karena yang pertama adanya relasi hubungan yang intim setiap hari dengan Tuhan. Ya, jadi waktu yang terbaik yang saya berikan itu adalah waktu pagi. Karena siang hari kami sudah sibuk ya, kita biasa sudah sibuk, tunggu waktu sisa itu tidak bagus untuk Tuhan. Jadi setiap hari saya memberikan waktu pertama itu untuk Tuhan. Yang berikut, saya percaya bahwa saya tidak sendirian. Allah Tritunggal ada bersama saya, itu pengalaman saya. Karena kami kalau ada yang pergi libur bisa tinggal sendirian. Ya, kalau orang bertanya, "Wah, Suster sendirian?" Saya bilang, "Tidak, saya tidak sendirian. Kami berempat." "Oh, dengan siapa?" "Dengan Allah Tritunggal." Jadi itu saya percaya bahwa saya tidak sendirian. Kemudian percaya bahwa Tuhan selalu bersama saya. Dan Yesus mengatakan, membuang jalan ke tempat yang dalam, membuat semua usaha mungkin, dan membuat semua
itu berhasil jika saya menyesuaikan segala situasi yang saya alami, senang atau tidak senang, itu supaya berhasil harus percaya bahwa saya tidak sendirian. Tuhan selalu bersama saya. Masuk dalam perahu, ya, masuk dalam perahu, buang jala. Berarti saya harus membuang jauh-jauh segala pikiran yang tidak menyenangkan atau yang mengganggu, yang menyulitkan, ya. Jadi daripada pikir banyak, selalu pikir itu, lebih baik saya pulang, sudah lama saya di sini. Tidak perlu seperti itu, ya. Saya bisa merubah bagaimana disposisi batin saya, gitu. Kemudian Yesus berkata, atau Yesus pernah berjanji, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman, ya. Kemudian ada lagi pengalaman lain bahwa saya pernah, ya, pengalaman secara pribadi, saya pernah di Filipina, di mana itu, ya, untuk mengetahui kebudayaan lain, ya. Selain itu juga sebelum ke Rusia, saya juga pernah berkenalan dengan kebudayaan dari Eropa Barat untuk beberapa waktu sebelum berangkat ke Rusia. Dari Eropa Barat baru saya ke Eropa Timur, yaitu Slovakia beberapa bulan, kemudian ke Rusia, begitu. Jadi meskipun ada pergulatan awal yang saya alami, mungkin dan bahkan sampai sekarang juga, tetap ada itu pergulatan seperti sekarang, perang yang ini terjadi. Tetapi itu merupakan suatu pertumbuhan, bahkan tanpa saya sadari sendiri bahwa Tuhan selalu menyertai, membantu, terutama Roh Kudus yang selalu membuka pikiran dan hati dan yang menguatkan saya. Kemudian dari pengalaman-pengalaman itu saya menimba pelajaran bagaimana itu hidup. Kemudian pengertian tentang diri sendiri, tentang sesama, dan misi yang saya terima dari Tuhan, yang saya peroleh. Dengan itu saya harus sampai sekarang menyadari semuanya itu sebagai berkat dari Tuhan. Kemudian kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang? Ya, karena perlu evaluasi hidup setiap hari dan berkelanjutan. Kita sebagai SSPS harus buat discernment, harus mengambil keputusan setiap hari, bukan hanya tunggu waktu kau kekal atau mau pergi ke misi, tidak. Jadi harus buat evaluasi setiap hari. Karena apa? Karena kita hidup di dalam komunitas internasional, interkultural, di mana saya berjumpa dengan sesama suster atau orang-orang yang berbeda dalam usia, dalam budaya, formasi, dan setiap kita mempunyai ceritanya yang unik, ya, masing-masing kita mempunyai ceritanya. Jadi perlu belajar satu sama lain, menerima satu sama lain, dapat mengampuni satu sama lain dalam saling percaya. Kalau kita tidak percaya satu sama lain, orang juga tidak percaya pada kita. Dan saya tetap dan terus belajar di sekolahnya Yesus, dan juga di sekolahnya ibu pendiri kita dan generasi pendiri. Ya, benar sekali. Warisan komunikasi kita. Ya, harus kita hidupi terus, ya. Bukan hanya kita belajar teori, tetapi kita harus praktekkan di dalam hidup kita setiap hari. Karena itu yang membuat saya bisa bertahan sampai saat ini. Kemudian kesetiaan sejati terhadap komitmen yang melampaui batas-batas, yang memberi kesaksian akan kasih dan misi Allah Tritunggal, dan dengan demikian menyumbangkan bahwa Allah Tritunggal itu bukan hanya hidup di dalam hati saya, tetapi hidup di dalam hati semua orang, ya. Itu tidak lihat orang Eropa, orang Asia, no, kita semua. Setiap orang yang hidup dengan saya, terutama komunitas saya yang bekerja dengan saya juga percaya bahwa di dalam hati setiap orang itu hidup Allah Tritunggal.
kuat dan setia di dalam panggilan hidup sebagai SSPS yang sudah bertahun-tahun saya hidupi. Di Rusia, suster sudah berkarya sasarannya kepada anak-anak atau orang muda atau ya bentuk pelayanan suster selama berada di Rusia? Selama berada di Rusia, saya kenapa berada di Rusia? Pertama itu untuk membangun komunitas internasional, karena di sana hanya suster dari Polandia dan Slovakia. Jadi itu kalau disebut komunitas internasional, saya langsung ingat satu kalimat yang disebut oleh Santo Arnoldus Jansen, one heart many faces. Ya, memang begitu ya. Karena itu dari Jeneralat dari Ibu Agung Suster Animari waktu itu minta dalam surat misi, mandat misi, dia meminta supaya pertama membangun hidup komunitas internasional, kedua baru berkatekese. Nah begitu. Jadi kebanyakan kami pastoral ya berkatekese, khususnya dia terlalu panjang kalau omong bagaimana di Moskow ya, karena saya cukup lama di Moskow. Tapi mungkin di Siberia saja ya, karena saya sudah 5 tahun di Siberia. Bagaimana? Iya, bagikan kepada penonton dan kami juga selama di Siberia. Ya, kami di Siberia, kami ada 3 suster. Kami bekerja sama dengan pater-pater redemptoris, hanya 2 pastor, 3 suster. Ya, saya cerita sebelum saya berangkat ke sini ya, karena sekarang hanya tinggal berdua, suster 1 dan saya. 1 dia sudah pindah 3 hari lalu, dia berangkat ke tempat yang lain. Baik, selama kami bertiga atau sebelum suster itu tiba, itu katekesi dengan anak-anak, dengan remaja, kaum muda, orang dewasa, atau mereka yang ingin menerima iman Katolik. Ya, kemudian satu suster kami itu dia sebagai ketua komisi kateketik sedioses, dan satu suster sebagai ketua komisi kerasulan keluarga. Ya, dan saya di paroki, memang kami semua di paroki, kerja saya pertama sebagai sakristan dan urus liturgi, kemudian mengatur seluruh gereja luar dan dalam. Jadi kami biasanya 2 kali sebulan kami pergi. Tapi yang 96 km, 98 km setiap hari Minggu ada misa di sana. Ataukah hari Sabtu, karena kami harus melayani 3 stasi. Begitu. Dengan yang kami biasa pergi gunakan itu transportnya adalah mobil yang dibawa oleh pater atau suster. Ya, jadi kami 1 suster, 1 pastor. Dia sudah misa di paroki induk lalu ke stasi lain. Begitu. Kalau di 3 stasi itu kami keluar dari rumah jam 8 pagi, pulang ke rumah setengah 10 malam. Kalau udaranya seperti sekarang ini. Kalau musim dingin itu bergantung ya, karena jalan sangat licin karena salju sudah membeku menjadi es. Jadi kerasulan kami di sana itu, selain itu juga itu membantu anak-anak yang keluarga atau ekonomi tidak terlalu bagus ya, yang sederhana daripada kita bilang miskin ya. Yang sederhana, yang sederhana, ya. Begitu. Terutama dari itu stasi yang jauh ya, karena kebanyakan orang tua mereka itu adalah peminum, ya, peminum, ya. Karena itu kami ke situ harus bermalam karena jauh 300-an kilometer. Jadi supaya efektif kita punya karya kerasulan, maka kami harus bermalam. Dulu hanya 1 malam, 2 hari, tetapi tidak ada efektifnya, tidak ada efisiennya, tidak bisa, karena hanya 1 kali 1 bulan. Kemudian itu kami robah supaya 3 hari dan 2 malam, dan itu kita sudah dapat melihat hasilnya karena sudah beberapa orang yang menerima sakramen permandian
ada yang sudah menerima sakramen Ekaristi, khususnya ibu-ibu, orang-orang dewasa. Gitu. Dan selain itu kerasulan kami juga karena ya mereka minta kita untuk doa ya. Kenapa gini? Setiap minta doa ini untuk suami, untuk anak, untuk cucu segala macam. Sampai lebih baik kita berdoa bersama-sama. Baik, mereka setuju. Lalu saya membuat atau kami membentuk kelompok Mother of Prayer ya. Mother of Prayer. Ya, Mother Prayer ya, itu kelompok doa bagi ibu-ibu. Sudah berapa tahun kelompok doanya, Suster? Sudah berlanjut baru 2 tahun. Oh, luar biasa. Baru 2 tahun. Karena kita harus belajar ya. Bagaimana supaya mereka betul kena di mereka punya kebutuhan. Bukan kita pergi dan beli ya, tapi harus dari mereka sendiri, kebutuhan mereka. Begitu. Juga pergi kunjung keluarga-keluarga, terutama di stasi-stasi. Itu khususnya yang saya pergi itu untuk orang-orang tua, nenek-nenek tua yang tinggal sendirian atau anak-anak tinggalkan mereka. Ada yang dibuang. Kemudian ya umat kita yang Katolik ketemu dia, ambil dia, bawa dia di rumah dan baru meninggal tahun lalu. Ya begitu, dia jadi tuli, jadi bisu, tidak bisa umum. Sudah tua. Jadi untuk orang-orang yang tersingkir seperti itu juga ya, itu perlu kita itu kunjungi, bicara bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendirian, ada orang lain ya. Macam ada satu nenek, kalau saya pergi, saya biasa kalau kunjung itu hari Minggu atau hari Jumat atau Sabtu, hanya begitu saja ya. Halo, apa kabar? Tolong ini pergi belanja itu ini ya. Tapi kalau saya liburan, saya bisa ambil musim dingin supaya saya bisa bantu dia ambil kayu api untuk buat pemanasan di rumahnya ya. Pergi belanja, atur-atur sedikit rumah, cuci-cuci, tapi tidak lupa pulang ke komunitasnya di pastor bersama umat lain. Boleh pergi, tapi jangan lupa pulang. Iya, luar biasa. Iya. Pesan Paus Fransiskus untuk Minggu Misi Sedunia tahun ini adalah kamu akan menjadi saksiku, yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Bagaimana Suster memaknai hari Minggu Misi untuk Suster sendiri sebagai seorang misionaris? Untuk saya sendiri ya, Untuk Suster sendiri. itu ada di sana di Rusia ada satu dokter namanya Dokter Gas. Dia bilang begini, bergegaslah berbuat baik. Itu satu. Itu dia orang Jerman, tapi dia dikuburkan di Moskow. Ya, di batu nisannya ditulis, bergegaslah berbuat baik. Karena memang waktu zaman komunis tidak tulis May he rest in peace, tidak ada ya. Semoga beristirahat dalam damai Tuhan, tidak ada. Karena itu berbau Katolik atau Kristen. Karena itu ditulis di situ, bergegaslah berbuat baik. Itu satu. Jadi waktu yang ada itu saya pakai selama saya masih bisa buat, saya buat ya untuk berbuat baik kepada sesama, terutama yang sangat membutuhkan. Yang berikut, jangan menunggu sampai orang datang ketuk kau punya pintu rumah, tetapi harus pergi kepada mereka. Apalagi sekarang sesudah COVID ya, COVID-19 ini, banyak orang yang tidak pergi gereja ya. Lalu kesiannya gereja sudah bagus, sudah ada, atau stasi sudah gagal, orang tidak datang ya. Apa yang harus saya buat? Berdoa saja tidak cukup. Beritahu di pastor tidak senang, karena harus cari orang itu ya. Dan tidak saya pergi kunjung, kalau tidak izinkan saya pergi kunjung. Sekarang ada high tech, pakai telepon atau pakai WhatsApp, lebih gampang. Maka dengan itu saya berusaha supaya bisa menjangkau, bisa berbicara bahwa ada orang yang memperhatikan mereka ya. Supaya jangan lupa besok hari Minggu tidak ajak untuk datang ke gereja. Besok hari Minggu ya, jangan lupa untuk Tuhan. Biar hanya 1 jam. Dan itu ya saya berusaha untuk buat itu.
Kemudian karena kami sedikit sekali orang Katolik, apa yang saya buat sebagai saksi Kristus, kami juga terbuka terhadap orang-orang yang bukan Katolik, bukan hanya kepada orang-orang, terbuka untuk memberikan tempat di mana kita bisa bertemu, ya. Karena itu saya juga ikut latihan KOR bersama orang-orang yang beragama Ortodoks, kemudian orang-orang yang tidak beragama, dan mereka itu senang dan datang di gereja kita untuk latih KOR, ya. Dan kami yang Katolik itu hanya 5 orang, pastor redemptoris, saya, dan 3 umat ibu-ibu, ya. Sedangkan yang lain tadi itu kebanyakan, ya kita bilang Ortodoks kartu, ya, seperti kita Katolik permandian, ya, begitu. Jadi kami latih lagu itu untuk konser, dan dari situ saya juga belajar, bukan saya memberi. Kalau tadi berkatekesi, ya, selain berkatekesi saya juga diajar bagaimana menyanyi supaya baik, ya, itu. Kemudian yang berikut, yang saya buat, orang-orang yang tidak datang ke gereja seperti tadi, ya, pakai telepon atau apa itu. Kemudian yang lain lagi, kami juga aktif partisipasi dengan gereja-gereja yang bukan Katolik, pokoknya kolaborasi. Egumene, juga dialog dengan Islam. Itu saya betul kagum. Waktu saya di Moskow tidak seperti itu, tetapi di Siberia, di kami punya paroki induk dulu kami buat, dan sekarang dilanjutkan ke stasi lain, dan itu dapat sambutan baik, sambutan hangat, sampai mereka juga minta kepada kita atau kepada suster untuk beri pelajaran di sekolah, dan suster pergi dan beri pelajaran tentang nilai-nilai Kristiani, ya. Tetapi juga suster mereka minta untuk orang-orang dewasa, ya, bukan hanya untuk ibu-ibu, tapi juga mereka punya suami, yaitu dibentuk kelompok bagi mereka yang mau. Baik, suster. Apa makna menjadi suster SSPS bagi suster sendiri? Terima kasih. Arti suster misi abdi Roh Kudus, ya, untuk saya pribadi, pertama saya bagi dalam 2, yaitu menjadi arti bagi saya itu adalah abdi Roh Kudus, ya. Abdi, seorang abdi itu artinya orang yang selalu siap sedia untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh tuannya untuk dilakukan. Senang atau tidak senang, hamba harus buat, abdi harus buat, ya. Dan selain itu harus dengar dengan penuh perhatian supaya bisa tahu dengan tepat apa yang dikehendaki oleh tuannya. Jadi siap sedia mendengarkan, terbuka, jujur, dan melaksanakan. Jadi ketaatan itu penting untuk bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya itu. Rendah hati, rela berkorban, karena tadi selalu siap sedia segala waktu. Diminta, iya, saya ada, saya hadir. Karena itu untuk saya sebagai suster abdi Roh Kudus, itu artinya selalu siap sedia sehingga terbuka untuk melaksanakan apa yang dikehendaki atau melihat kebutuhan dalam kongregasi, dalam misi, ya. Itu taat sebagai hamba. Dia tidak bisa kompromis, dengar, jalankan, ya. Jadi dengan itu juga saya mengakui mandat misi yang saya terima pada kaum pertama, ya. Yaku yang pertama itu yang
artinya menjadi abdi, mengakui untuk terus melaksanakan bahkan sampai hari ini. Kesetiaan untuk melaksanakan. Yang kedua, itu yang pertama. Jadi saya sebagai hamba jika saya bekerja, tapi kalau saya pergi doa atau berdoa di kamar atau jalan di jalan atau di mana saja, saya itu adalah pengantin Roh Kudus. Karena sebagai pengantin harus selalu berada di samping orang yang dikasihinya, ya, selalu. Jadi juga bersedia untuk selalu ada di sampingnya. Dan saya sebagai SSPS itu ya berusaha terus menerus mengadakan itu, ya, hubungan intim dengan Roh Kudus sebagai Bapa kasih, Bapa cinta, penyalur rahmat, supaya saya juga dapat menyalurkan rahmat itu kepada orang lain. Sebab kalau tanpa ada hubungan intim dengan Tuhan, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau, dan memang saya tetap adakan hubungan dengan Tuhan, ada relasi yang baik dengan Tuhan, maka saya sepanjang hari juga dapat adakan relasi komunikasi dengan sesama dalam komunitas, dengan orang-orang yang saya jumpai atau yang saya layani. Ya, kalau relasi tidak baik, berarti marah-marah, muka merengut, menggerutu. Karena itu supaya berhasil baik, maka perlu ada komunikasi, relasi pertama itu dengan yang dikasih, yang dicintai. Karena itu, karena Dia yang memilih saya, memanggil saya, dan mengutus saya. Karena itu, saya merasa punya energi selalu jika punya hubungan yang baik. Dan dengan itu memberikan kebahagiaan rohani tersendiri dalam hidup saya sebagai gereja sukses. Karena kami tinggal dekat sekali, hanya 5 menit jalan kaki, ya. Jadi pergi sampai masuk di gereja, bilang, oh tenang sekali, baik sekali, bagus sekali. Sampai nenek, ini lilin sudah. Berapa? Oh sekian. Saya baik, saya beli tambah. Dia bilang, saya bilang, untuk apa itu lilin? Supaya saya kalau pulang ke rumah, saya bisa berdoa untuk ini misalnya anak cucu atau anak punya suami yang sekarang ada di medan perang, supaya bisa ini apa, supaya mereka baik, atau kalau meninggal supaya Tuhan Allah terima mereka di surga. Dia bilang begitu. Lalu saya bilang, oh baik. Dia bilang, saya bisa duduk dulu di sini. Saya bilang baik. Saya bilang, lihat salib di depan, di atas sana. Dan iya, saya bisa pergi ke situ, saya bisa mendekati dan lihat salib. Sampai 15, ada kalanya 20 menit. Dan dia bilang, ini tenang. Kemudian dia pulang. Besok datang lagi orang lain dengan yang sama. Saya bilang, dari mana tahu? Nenek itu. Atau orang lain lagi datang lewat pagar saja untuk omong, ya. Karena mereka takut masuk di halaman gereja, ya, karena dilarang begitu. Tapi ada yang berani tanggung risiko, tutup pintu, baru mereka duduk, merasa tenang dan aman di gereja. Jadi kesiapsediaan untuk beri waktu. Jadi kita duduk di rumah, kita harus keluar dari kenyamanan kita, ya, harus pergi untuk menemui orang-orang apalagi situasi seperti ini. Begitu. Pertanyaan yang terakhir, Suster. Iya. Apa pesan Suster untuk kaum muda religius misionaris saat ini dan untuk kaum muda yang mau memilih jalan panggilan ini? Untuk kaum muda religius, Ya, secara umum, tentu bukan SSPS, ya, secara umum. Ya, yang pertama, bagi yang sudah memilih, ya, bagi suster-suster muda atau biarawan-biarawati muda, yang pertama, agar mereka sungguh-sungguh menjadi seorang religius sejati. Yang kedua, terbuka terhadap Roh Kudus yang adalah sumber cinta, agar mereka juga dapat menjadi alat penyalur
cinta Allah kepada dunia yang sekarang sangat membutuhkannya. Kemudian adanya relasi yang intim dengan Tuhan, ya, setiap hari. Ya, lebih baik beri waktu itu pagi, jangan siang hari. Jangan waktu yang sisa. Iya benar. Jangan gitu ya. Kalau satu hari itu 24 jam, minimum kita beri 2 jam setiap hari, ya. 2 jam. Itu saya praktik sampai sekarang, ya. Setiap hari 2 jam. Karena 24 jam itu banyak sekali, ya. Jadi hanya untuk Tuhan itu sedikit saja. Jadi itu yang saya minta kepada religius kaum muda, supaya berikan waktu untuk Tuhan. Kemudian agar kaum muda misionaris muda selalu memohon penyerahan diri secara utuh kepada Tuhan. Bukan tunggu kau kekal maka saya menyerahkan diri seutuhnya, tapi setiap hari harus menyerahkan diri. Saya sampai sekarang tetap menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Kalau melihat banyak sekali apa yang terjadi di dunia ini, godaan-godaan sangat berat, sangat sulit. Kita tiap hari harus kembali ke kita punya ya yang pertama itu, supaya setiap hari memohon penyerahan diri kepada Tuhan. Kemudian dan tetap terus belajar di sekolahnya Yesus seperti tadi saya katakan, dan juga tetap belajar dari pendiri kongregasi masing-masing. Dan sekarang kalau kita melihat dunia kita ini, ya, itu kita hidup di suatu dunia yang fungsional, bekerja dengan komputerisasi dan mobilisasi yang tinggi. Mobil, ada televisi, komputer, koneksi internet, dan telepon seluler telah menempatkan manusia pada keadaan yang tidak bergantung pada sesama, karena dia punya ada persoalan instan, karena itu semuanya instan. Dengan itu sudah masuk di dalam biara, karena itu meningkatnya hidup yang tidak reflektif, ya. Orang hanya mempunyai waktu sedikit untuk mengadakan refleksi sesuatu dalam acara atau tugas yang padat. Tidak tahu bagaimana buat refleksi atau evaluasi yang baik. Kemudian hidup serba instan. Oleh karena itu perlu setiap kita mengevaluasi hidup setiap hari. Dan bagi kaum muda yang ingin memilih jalan hidup, panggilan membiara atau sebagai religius, pertama sering mengadakan pertemuan dengan Tuhan atau berdoa, ya. Kemudian menerima sakramen-sakramen, merayakan Ekaristi, mendengar sabda Tuhan Yesus dalam kitab suci, jadi membaca kitab suci, bisa membuat pilihan yang benar dan tepat dan baik. Tahu apa itu dosa, bebas mengambil keputusan, bukan nanti bilang, oh mama yang suruh, saya mau ikut, kalau ikut baik, ya. Tetapi bebas, bisa berelasi dengan semua orang dan tahu jaga jarak. Dan yang terakhir, dapat mempergunakan handphone dengan penuh tanggung jawab atau secara dewasa. Terima kasih, ya, Suster. Terima kasih banyak Suster Mariani sudah memberikan begitu banyak inspirasi untuk kami dan men-sharingkan Suster pengalaman-pengalaman Suster selama berada di Rusia. Sekali lagi kami dari Komisi Komunikasi SSPS Flores Barat mengucapkan terima kasih banyak kepada Suster. Selamat menikmati liburan dan sampaikan salam kami kepada keluarga, secara khusus kepada para suster di Rusia ketika Suster kembali nanti. Ya, baik. Terima kasih. Para penonton yang terkasih, sekian dari kami pada pagi hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel YouTube kami. Terima kasih.